turunan fungsi implisit ya. Ya, ini turunan fungsi implisit yaitu persamaan berikut ini bisa mewakili daripada turunan fungsi implisit. Kenapa? Dikarenakan di situ ada variabel X, ada variabel Y, dan ada variabel campuran. Jadi kalau bisa menurunkan fungsi ini secara implisit, sebenarnya konsepnya udah dapet ya. Gitu ya. Jadi kalau kita turunkan secara implisit itu artinya kan nggak bisa dibuat dalam bentuk Y sama dengan Fx ya. Dia bisa dibikin dalam bentuk F, X, Y sama dengan 0. Artinya yang bawah yang atas ini namanya eksplisit, terpisah, ya, jelas gitu yang mana yang X, yang mana yang Y itu. Jadi sebelah kanannya X semua, sebelah kiri Y sama dengan gitu kan. Nah, sedangkan yang kedua disebut implisit karena tidak bisa dipisahkan antara X dan Y gitu. Nah, contohnya ini persamaan ini nggak bisa dibikin menjadi bentuk Y sama dengan. Jadi bagaimana cara mendapatkan nilai turunannya? Kalau dia variabel X saja, langsung diturunkan nilai turunannya yaitu 2X. Nah, kalau variabel Y diturunkan, harus dikali dengan Y aksen. Gitu ya. Nih. Jadi kalau kita menurunkan variabel X, kan variabel X yang dilihat. Kalau kita menurunkan variabel Y ya, yang dilihat. Y diturunkan nilainya adalah 1. Berarti 1 kali Y aksen. Gitu ya. 10 nilainya 0. Nah, sedangkan di situ ada 2 X pangkat 3 Y kuadrat. Nah, berarti itu kan ada variabel X, ada variabel Y. Nah, kita melihatnya 2 kali gitu. Variabel X-nya dulu, dan variabel yang berikutnya Y. Atau sebaliknya boleh. Ya, intinya kita melihatnya diturunkannya 2 kali. Kalau kita turunkan sebagai X, maka kita lihat X-nya. Berarti 3X kuadrat ya. Turunannya berarti 3X kuadrat Y kuadrat. Gitu ya. Y kuadratnya dianggap sebagai koefisien. Gitu ya. Berikutnya kita lihat satu lagi. Y kuadrat. Turunannya adalah 2Y Y aksen. Nah, X pangkat 3, 2Y, Y aksen. Gitu ya. Saya ulangi sedikit nih, kurang terlalu mepet. Nah, yang X pangkat 3 saya turunkan, yaitu 3X kuadrat Y kuadrat. Ya. Sedangkan Y kuadrat saya turunkan, Y-nya kuadratnya sendiri adalah 2Y kali Y aksen kali X pangkat 3. Gitu ya. Karena X pangkat 3-nya nggak apa-apain. Dianggap sebagai koefisien. Sudah? Maka tinggal disatukan yang ada Y aksennya, dan yang lainnya pindah ruas ke kanan ya. Itu. Y aksen langsung kita faktorkan ya, yaitu X pangkat 3, 2Y, ya 2-nya kita tulis di depan, gitu ya. Tambah 1. Sama dengan min 2X, min 3X kuadrat, Y kuadrat. Nah, selebihnya itu kan cuma hanya aljabar biasa ya. Maksudnya pindah ruas, kali jadi bagi, kurang jadi tambah kan. Y aksen sama dengan min 2X min 3X kuadrat Y kuadrat per 2X pangkat 3Y plus gitu ya. Selesai ya. Ada yang kira-kira nggak bisa? Ini konsepnya. Hah? Dua ini kan 2 ini kita sini. Sekalian ya. Sekalian. Jadi 2 ini kita ada yang nggak bisa? Tidak. Jelas ya? Prinsip jelas ya? Biar pas dengan web sana, saya geser dulu. Nah, biar pas. Oke. Kita paham? Paham? Ada yang nggak paham? Gimana?
Sudah? Setelah? Paham ya? Kalau paham, coba tulis. Implisit ya. Saya cari dulu soalnya. Kalau yang mau uji kemampuan di situ ada tuh, Pak. Ini ya. Soal sama apa? Soal sama penjelasannya tuh ada semua ya. Ya ini aja nih. Nomor 1 aja. 2x pangkat 3 sama dengan 2y kuadrat plus 5. Nah, ya. Terus, ya. Mau ngecek sendiri aja ya. Bisa nggak saya nurunkan secara implisit ya? 2x pangkat 3 sama dengan 2y kuadrat tambah 5. Nah. Dua x pangkat 3 rumahnya adalah 6x. 2y kuadrat rumahnya adalah 4y. Ya. Oh dia dulu. Mana? Nomor 1. 6 X kuadrat ini 2y kali Yasen ya. Nggak betul Yasennya nanti. Karena yang dicari ya. 2y sudah betul kali Yasen turunan dari kemarin 2y dikali Yasen. Karena setiap turunan terhadap y dikali Yasen, gitu ya. Baik. Jadi 2y nya beda luas jadi 6x kuadrat per 2y. Yasennya sama dengan aksennya sama dengan ya itu aja ini kelihatan nanti 6 kuadrat dibagi dengan 2y ya. Lalu kemudian dia bisa boleh tinggal dipindahin ya sama dengan saya enggak ini emang ini kan 4y ini ya betul 4y kali ya ya oh ya dulu kali ya setiap penerapan y dari ya ya dari betul kenapa nggak karena yang di mana ya nah seperti itu kan oh iya sorry biasa belum bisa ya mulai dari yang paling mudah sudah belajar gitu kalau enggak ya dan boleh nih kan urusan ini kalian sedang berdiskusi yang tidak lagi tinggal dia baik mudah
Nggak bisa dicoret gitu. Beda variabelnya. Ada konteksnya Ya, keluar dari bilangan atau konstantan nol ya. Jadi salah. Ekspektasi gue karena itu juga tidak tahu. Masalahnya kalau konteks, itu udah banjir. Apa itu? Sampai Itu ada pelaku ada dua lagi, ada efisien itu. Ada dua lagi. Balik. Dia punya selfie. Gue punya selfie beda. Tiga per dua. Gue kenapa nggak bisa tiga? Skuadron per dua ini. Yang saya cek sebagian besar sudah tepat ya. Nah, kita lihat yaitu kita turunkan terhadap X, ini berarti 6 6 kuadrat sama dengan kita turunkan terhadap Y 4Y kali ya 5 itu turunnya 0 ya konstan. Jadi ada kita yang ingin kita bikin kan ya aksen ya yang ini ya. Ya berarti yang lainnya boleh kita pindah ruas. Nah, ini kita pindahin ke sini boleh. 6X kuadrat per 4Y sama dengan Yaksen. Sama dengan Yaksennya kan boleh saya tulis sebelah kiri ya. Ini kan sama aja ya. Nah, gitu. Kalau mau tulis gini dulu boleh juga supaya nggak bingung. Maka Yaksennya sama dengan Yaksennya sama dengan 6 per 4 6 X kuadrat per 4 itu ya. Sudah ya? Clear ya? Oke. Nah, sekarang satu lagi silakan. Yang agak ini sedikit ya.
Nomor 8. Ada campuran dalam Islam ya. Kalau tulisan tadi kan bilangnya gini aja kan. Kalau menurut dalam fix, kalian berapa nih? Satu ya, satu jadi kuartal itu kan satu kali jadi kuartal. Kurang tadi 2Y kan, 2Y kali ya kan kali. Kalau tadi kan cuma X dan Y, ini ada campurannya. Nomor 8 ya. Keluarkan X kuadrat ya. Ini yang di itu atau lain kali ini apa ya? Itu aja itu aja. Yang sudah, saya mau cek yang sudah. Dan menghadap kepentingan dari utama itu di pada ya kita pengakuan semua tadi ya kita berikan tugas tahun yang kami desa dari saya tidak kalau menurunkan terhadap dia, biasanya bisa terhadap dia menurut saya jadi satu Y bagi ya. Dia pada bagian yang dipakai dia
Ya, itu kan kita kembali. Ada yang mau dikoreksi, yang mau lihat? Padahal saya nggak jelaskan satu persatu ya, nanti. Di bawah es kuadrat nih caranya. Oh iya, benar sport oke. Kuadrat satu kuadrat pangkat tadi di bawah biasa. Kuadrat es kuadrat di pangkat 3 tambah 3i kuadrat 3i kuadrat di atas enter. Oke, kita cek bersama-sama ya. Ya, yang itu silakan ya dicek lagi ya. Nah, ini terakhir. Ini review, jadi saya nggak banyak nggak menguraikan. Jadi memastikan bahwa teman-teman bisa ya. Nah, turunan terhadap X yaitu 15 X kuadrat ya. Nah, karena dia variabelnya X saja ya. Yang kedua itu ada variabel X dan Y. Turunan terhadap X-nya dulu, yang ini. 1 ya. Berarti Y kuadrat. Gitu ya. Turunan terhadap Y, yang ini ya. X-nya tetap ditulis kan? Gitu. Y kuadrat itu adalah 2Y kali Y aksen. 2Y kali Y aksen. Gitu ya. Udah? Sekarang sama dengan ini, lihat sebagai X-nya dulu, berarti 15 X kuadrat Y pangkat 3. Itu kan? Turunkan terhadap Y. Berarti Y pangkat 3-nya sendiri adalah 3Y kuadrat kali Y aksen ya. Jadi kalau saya uraikan tuh 5X pangkat 3, 3Y kuadrat kali Y aksen. Itu ya. Udah? Maka 15 X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2XY aksen sama dengan 15X kuadrat Y pangkat 3 tambah 15 X pangkat 3 Y kuadrat kali Y aksen. Yang Y aksen disatukan, yang lainnya dipindah ruas ke yang lain ya. Nah, jelas ya? Nah, jadi kalau kita pindah ruaskan 2XY kali Y aksen dikurang yang Y aksennya yaitu 15 X pangkat 3Y kuadrat kali Y aksen, begitu kan? Karena ini plus, jadi min ke kiri ya. Sama dengan 15 X kuadrat Y pangkat 3, pindah ruas, yang kirinya min 15 X kuadrat tambah X, plus juga jadi min ya. 15 X kuadrat minus Y kuadrat. Nah, ini Y aksen ada yang sama, berarti kita faktorkan, yaitu 2XY dikurangi 15 X pangkat 3Y kuadrat, itu sama dengan 15 X kuadrat Y pangkat 3 dikurangi 15 X kuadrat kurangi Y kuadrat. Ini kan cuma ditulis ulang aja ya, walaupun kelihatan panjang, yaitu Y aksen. Nah, ini kan perkalian, berarti dipindah ruas menjadi pembagian 15 X kuadrat Y pangkat 3 kurang 15 X kuadrat kurang Y pangkat 3 per 2XY kurang 15 X pangkat 3 Y kuadrat ya. Itu kan enggak rumit karena itu ya, seperti kita buat saja dan seperti itu ya. Ya, itu nanti ya saya bagikan, boleh ini ya, PDF-nya
Kalau mau cari sendiri nih di sini nih. Ini banyak. Ada jawabannya di sini, jadi bisa ngetes sendiri ya. Tuh. Dengan fungsi implisit segala macam ya. Ya. Oke, sudah ya, clear ya mengenai implisit tadi reviewnya. Kemudian garis singgung sama garis normal, yaitu saya review juga sedikit, yaitu kalau garis singgung, kalau turunan itu adalah hanya gradiennya saja, kemiringannya. Jadi kalau garis singgungnya adalah Y dikurangi Y1, M, X dikurangi, nah itu persamaan garis. Yang kita dapatkan dari turunan itu cuman ini ya doang, M ya. Berarti kita butuhkan apa lagi nih? Apa itu namanya? Titik. Jadi kalau ada kurva, misalkan nih apa lingkaran. Nah ini ada garis singgungnya, ya. Berarti kita baru tahu kemiringannya doang dari y aksennya ya. Nah contoh langsung nih ya. Nah, ini saya ngada-ngada nih. Nah, lingkaran ya. Jari-jarinya 5. Berarti persamaannya adalah x kuadrat tambah y kuadrat sama dengan 25. Ya. Kalau saya turunkan secara implisit, ini adalah 2x tambah 2y kali y aksen sama dengan 0 ya. 2y kali y aksen sama dengan min 2x y aksen sama dengan min 2x per 2y. Gitu ya. Sudah itu dulu. Nah, sekarang coba lihat logikanya nih. Ketika saya ambil X-nya sama dengan 0, ini Y aksen, 0 kan? Ya, ketika saya ambil, ini saya bikin dalam kurung ini X sama dengan 0, bukan perkalian ya. Maksudnya ketika saya ambil X-nya sama dengan 0, maka min 2 kali 0 per, nah, Y-nya belum tahu juga tetap 0 ya. Berapapun nilai. Tapi Y-nya itu kita tahu itu 5, karena jari-jarinya 5 ya. Ya kan? Jari-jarinya 5, pasti ini kan 5 ke atas, 5 ke kiri, 5 ke bawah. Nah, jadi nilainya sama dengan ini tetap 0. Paham nggak maksudnya Y aksen sama dengan 0 itu artinya apa? Garis singgungnya itu mendatar. Gitu kan? Itu baru gradiennya. Kalau persamaan garisnya apa? Kalau dia mendatar kan persamaan garisnya kalau kita input ke dalam Y kurang Y1, M, X kurang X1 kan itu M-nya 0 ya. Berarti Y-nya di situ berapa tadi? 5 ya. Berarti persamaan garisnya adalah Y kurang 5 sama dengan 0, Y sama dengan 5. Nah, ini Y sama dengan 5 nih persamaan garisnya. Gitu. Gitu ya. Jadi ada persamaan garis ini kita bisa membuat garis kalau kita tahu gradien dan satu di gradien yaitu turunannya di sini dari fungsinya, titiknya ya titiknya ini juga. Titiknya titik berapa di sini? 0,5. Ya. Bisa dipahami? Bisa ya? Nah, kalau garis normalnya, dia kan garis normal itu ini tegak lurus dengan garis singgung. Jadi kalau kita bikin tegak lurus pas di tengah situ, berarti persamaan garisnya adalah X sama dengan 0 ya. Itu. Dari persamaan yang sama di sini Y dikurangi Y1 min 1 per M X dikurangi X1. Nah itu adalah persamaan garis normal dengan cara mengganti gradiennya. Karena gradien itu garis singgung kali garis normal sama dengan min 1. Nah ini artinya nih saling siku ya, saling tegak lurus. Bisa. Jadi kalau tadi Y dikurangi Y1, M garis singgung, X dikurangi X1. Nah ini kalau garis normalnya Y kurangi Y1, tinggal ganti M-nya saja.
dengan min 1/m, ya, m garis singgung, ya, gitu ya. Berikutnya adalah di apa lagi tadi? Ini sudah eksponen dan logaritma, ya. Nah, kata kuncinya ada di sini. Ya, kalau mau dihafalin boleh, nggak dihafalin bisa menurunkan ini, ya. Nilai ini. Ya. Itu dulu sebelum ini aturan rantai, ya. Aturan rantai. Aturan rantai. Ini. Aturan rantai itu adalah bentuk pemisalan, ya. Nih, Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Kita punya turunan namanya turunan fungsi, kita punya hanya sin X. Turunan sin X adalah cos X. Jadi kita nggak punya referensi itu kalau sinnya X kuadrat plus 1. Beda. Bukan turunannya bukan cos X kuadrat plus 1. Bukan. Jadi kalau turunan sin adalah cos. Tapi kalau turunan sin X maksudnya. Tapi kalau turunannya sin X kuadrat plus 1 bukan cos X kuadrat plus 1. Jadi harus sama tuh. Harus sama apa? Y sama dengan sin X, turunannya ya sin sama dengan cos X. Karena bentuknya nggak sama, maka dilakukan namanya pemisalan atau substitusi. Ini kita misalkan dengan U sama dengan X kuadrat plus 1, maka jadilah fungsinya jadi Y sama dengan sin U, gitu kan? Nah, ini baru kita mendapatkan Y aksennya DY per DU, maksudnya turunan Y terhadap U atau Y aksen, turunan sin adalah cos U. Di sini juga ada U sama dengan X kuadrat plus 1, sudah kita misalkan, kita turunkan juga DU per DX sama dengan 2X. Maka yang terakhir ini adalah DY per DX. Jadi nggak usah bingung sama variabel DY DX-nya. Kan peluangnya variabelnya ada di sini. DY DX, ya kan? DY DU. Ya kan? Di sini adalah DU DX. Maksudnya adalah turunannya juga. Tapi kenapa ditulisnya dalam bentuk seperti ini? Karena ini variabelnya beda kan. Kalau di sini ditulis Janssen, di sini juga ditulis Janssen, nanti bingung. Ini turunan terhadap U atau turunan terhadap X. Ya. Nah, jadilah DY per DU kali DU per DX. Nah, ini kalau dicoret tadi hasilnya kembali lagi DY per DX. DY per DU-nya adalah cos U. Kemudian DU per DX-nya adalah 2X. Yang ini ya. Maka 2X cos U. U-nya sendiri adalah X kuadrat plus 1. Begitu ya. Nah, itu secara konsepnya begitu. Ada konsep yang mudahnya. Ya, sudah saya jelaskan juga di online bagi yang memperhatikan. Kalau yang bagi sambil tiduran lewat juga. Y sama dengan sin E kuadrat plus 1. Y sama dengan sin X kuadrat plus 1. Nah, ini cara mudahnya, perhatikan ya. Caranya sama juga sebenarnya tadi. Kita turunkan, ya sin itu kita turunkan yang bagian terluarnya dulu, ini sin ya. Turunannya adalah cos. Kemudian turunkan yang bagian dalamnya, yaitu Y. Udah selesai. Ya. Nah, 2X cos X kuadrat plus 1. Ini nggak boleh dikali ke sini ya, beda ya. Itu nilai cos, yang satu lagi di luar nilai cos. Konsepnya itu sama nih. Saya hapus dulu. Saya hapus seperti ini. Ini adalah tadi DY per DU, ya kan? Yang ini adalah 2X DU per D. Ya kan? Sama. Cuman ini cara cepatnya. Gitu. Bisa? Bisa? Nah, kalau bisa kita uji lagi. Ya, coba. Karena sekarang orang banyak ngaku-ngaku ya.
Kayak ngaku-ngaku itu yang di TV kan pada bingung dia. Apa masalah ijazah dia. Y sama dengan ln X pangkat 3. Ln, oh apa tadi? Tunggu dulu, tadi apa turunan aturan lantai ya? Belum, bukan ini, bukan ini. Tenang, tenang. Kita mau masuk ke sana juga sebentar lagi, tapi sedikit-sedikit ya. Chain rule ya, nah chain rule with trigonometry, chain rule with inverse trigonometry terlalu ini produk inverse chain rule with base log terlalu sulit itu. Nah ini chain rule yang ini ya. Sama aja, yang lain juga sama chain rule-nya, cuman ini. Nah, silakan. Y sama dengan X pangkat 3 tambah 3 pangkat 5. Nah, ini Y sama dengan X pangkat 3 plus 5 plus 3, X pangkat 3 plus 3 dipangkatkan 5. Saya cuma mengaplikan step-by-step kita ya. Kita tempat tadi ya ada lebih bisa ya. Ya. Konsep aturan rantai itu memisahkan. Contoh ini kan kita nggak punya referensi pengerjaan ini. Kalau dia pangkat 3 doang bisa nih, yaitu 3x kuadrat, 3x kuadrat. Jadi kita misalkan yang ini dengan U tadi. Jadi yang diturunkan apa yang dulu nih? Pangkatnya. Pangkatnya adalah 5. Jadi pangkat 3, pangkatnya kurang 1, 4, baru diturunkan yang bagian dalam ini. Yaitu 3x kuadrat. Turunan fungsi pangkat kan? Ya. Jadi ini kita dianggap sebagai pemisahan tadi. C. Jadi turunannya ada 5, turun E, pangkat 4. Baru diturunkan di dalam itu. Sudah? Kalau udah share turunan pangkat aja dulu. Dia kemudian dari pangkat 3 turunannya kan. Dia kemudian 3 kuat. Ada yang sudah? Ada yang ingin dikoreksi? Atau dicek? Itu nih. Gimana dong? Oh iya, gimana ya? Udah pada kebelas lupa. Ini nggak usah pakai lagi. Oh, ya. Hilang ya, turunkan di dalam ini. Udah betul kecuali ini dong. Ya. 3 kuadrat. Hari mau dicek? Yang mau dicek hari ini? Nanti kan bisa pakai lagi. Ada lagi mau dikoreksi? Ada ya? Ya udah, kita lihat langsung ya. Jawabannya aturan lantai. Ya. Oke, sambil saya jelaskan sedikit ya. Nih. Jadi aturan lantai itu pemisalan tadi ya. Nah, saya coba dengan pemisalan dulu. Yaitu kalau saya misalkan ini kan dengan U ya. Jadilah dia ya
awalnya U-nya sama dengan X pangkat 3 plus 5, maka Y-nya itu menjadi U pangkat 5. Betul kan? Turunannya adalah DY per DU sama dengan 5U pangkat 4. Ini kan? Ini DU per DX-nya adalah 3X kuadrat. Nah, sebenarnya kan cuma menggabungkan ini aja kan? Yaitu DY per DX, DY per DX sama dengan 5U pangkat 4 kali 3X kuadrat, yaitu 5X pangkat 3 plus 3 pangkat 5, pangkat 4 dikali dengan 3X kuadrat. 5 kali 3, 15, X kuadrat, X pangkat 3 tambah 3 pangkat 4. Gitu ya. Nah, itu cara menggunakan konsep tadi. Dimisahkan dulu. Nah, kalau cara cepatnya tadi, yaitu pangkatnya dulu yang diturunkan, gitu ya, dari bagian terluar. Yaitu Y sama dengan pangkatnya berarti 5, ininya tetap X pangkat 3 plus 3, ya. Itu kan? Baru diturunkan yang bagian dalam, yaitu 3X kuadrat. Ya, itu simpelnya begitu. Kalian dulu ya. Ya lumayan lah. Turunan dari ini aja. 3 kan turunannya 0 kan? Oke. Kalau nggak dicoba, bisa lihat fakta yang bikin panjang. Jadi misalkan itu kamu nggak ini bukan cuma di oh iya, dia udah ini dari ya. Ini DU, yaitu 3X kuadrat. Ya. Nah, bisa dilihat nanti di sininya tuh. Nah, ada di nih, ya. Jadi turunkan dulu bentuk apa? Bentuk ininya, pangkatnya 5 5X pangkat 4 kan gitu ya. Nggak berubah ya ini ya. Baru diturunkan yang bagian dalamnya, yaitu 3X kuadrat. Bisa? Kalau nggak bisa, nah, coba lagi nih, yang nomor 4 yang mudah nih. Satu lagi ya, sebelum kita masuk ke sana. Nomor 4. Nah, turunkan dulu apa pangkatnya ya. Berarti apa? 4, 5X kuadrat tambah 3, pangkat 3, kan itu kan? 20X. Ya nggak usah ditulis juga bisa dibaca. Ya. Menulis itu memastikan bahwa kita bisa ya. Ya, belum kita lagi nanti ya. Dari jalan di ya. Oke. Artinya sudah. Ya kan? Betul kan? Sudah ya? Gitu ya. Baik, saya bagi yang mengerjakan berapa sih saya udah tahu yang bisa tuh. Kalau yang nggak mengerjakan saya nggak tahu ya. Ya.
Bagi saya mengajar adalah kewajiban, bagi mahasiswa belajar adalah hak. Bukan wajib ya, hak. Kalau dalam perkuliahan hak. Sebenarnya mau belajar mulai terserah, ya kan? Jadi kalau kalian menyampaikan hak sendiri, ya sebenarnya lebih sendiri kan? Kalau saya memang kalau bisa ya saya kajian topik yang dibalik kalau lagi belajar iya iya betul iya dan jelas mau ya oke kita uraikan lagi tadi kalau kita kesulitan juga boleh yang cara simpelnya langsung kita misalkan juga boleh ya. Contoh di sini kita misalkan ini kan kita nggak punya referensi pengerjaannya ya. Yang kita punya referensi pengerjaan kan 5x kuadrat, turunannya adalah 10x ya. Jadi ini yang kita misalkan. Kita misalkan tadi dengan P ya, kalau Y sama dengan P pangkat 6, turunannya adalah 4P pangkat T. Kan gitu aja bisa ya. Maksudnya yaitu sama dengan 4 P-nya kembalikan tuh 5x kuadrat tambah 3 pangkat 3 baru kita kalikan dengan turunan daripada yang di dalam ini ya yaitu 10x ya 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 intinya kan udah bisa nih tinggal sederhanakan ya yaitu 40x kali 5x kuadrat plus 3 pangkat T. Kalau udah di situ, kalau nilai turunannya sudah bisa, artinya kan tinggal dilihat jawabannya ada yang ada yang sana kan. Ya. Y sama dengan F akse F X awalnya, maka turunannya Y aksen sama dengan F aksen U ya kali U aksen. Nah ini cara apa rumus simpelnya itu. Artinya itu apa? Sudah dimisalkan kan? Ini awalnya X dan misalkan dengan U dapat menurut turunannya baru dikali dengan turunan U aksen. Ini kalau di sini ini kan kita misalkan U ya turunan dari U-nya dulu itu tadi misalkan P tadi turunan dari P-nya ini ya bukan pangkat 3 baru dikali dengan P aksen ini kan P kan turunannya adalah bisa bisa ya oke kita lanjut ke ini sudah turunan fungsi rantai. Nah kita lihat soal yang lebih sulit nih. Nah, Y sama dengan sin pangkat 3x. Ini udah saya jelaskan di itu belum? Di online? Udah ya? Udah nggak usah di. Udah langsung aja ya, saya uraikan lagi. Ini kan pangkat ya. Pangkat turunan pangkat tadi apa? Kalau saya misalkan si P kan tadi 3 X kuadrat ya. Kuadratnya di sini bukan ya. Kuadrat X. Dikali cosec kan? Udah selesai. Ya itu turunan dari pangkatnya sendiri adalah Yaksen sama dengan 3 sin kuadrat X gitu kan? Itu turunan daripada pangkatnya. Baru diturunkan daripada sinnya sendiri yaitu cos X. Ya. Gimana?
Bisa sampai mana? Turunan daripada sini ya, ya kan? Turunan dari pangkatnya adalah dengan sekuaran X, turunan daripada sini adalah masuk. Sudah ya? Ya, jadi saya nggak bisa dilihat lagi record perkuliahannya ya. Di perkuliahan di online-nya sudah, yang ini juga ada kan tambahan review. Kemudian yang tadi apa? Turunan fungsi eksponen dan logaritma. Nah, ini. Nah. Oke, kalau ini sedikit menghafal dulu. Turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X. Ini nggak perlu dihafal. Turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X. Turunan daripada logaritma natural X adalah seper X. Ya, jadi karena tema kemarin itu adalah tentang turunan fungsi logaritma dan eksponen, ya itu dia rangkumannya. Rangkumannya ini betul sudah ya. Turunan daripada E pangkat X adalah E pangkat X. Turunan daripada ln X adalah seper X. Nah, kalau ini kan sudah saya uraikan juga ya di online-nya, yaitu B log X kalau diubah menjadi seper X ln B. Cara ngubahnya gimana? Y sama dengan B log X. Nah, supaya menjadi ln itu kan log X per log B. Nah, sama-sama basisnya menjadi E. Maka jadilah ln X per ln B. Nah, turunan daripada ln X kan di atas ini adalah seper X. Berarti yang sama dengan turunan daripada ln X adalah 1 per X. Ln B itu bilangan, nggak berubah dia. Ya kan? Nah, kalau mau nurunin ke sini boleh. Kalau enggak, ngapalin maksudnya. Ya, ngapalin seper. Turunan dari B log X yaitu 1 per X ln B. Nah, sebelumnya saya juga agak sulit ngapalin deh, ngelihat formulanya. Gampang nih. Nah, contoh ini yang ini ya. Ini kan maksudnya saya jadikan bilangan supaya mudah keingat ya. Kalau huruf gitu jadi bingung ya. Contohnya nih Y sama dengan X kuadrat. Turunannya berarti adalah 2X. Ya aksennya ya. Nah, ya aksennya sama dengan 2X. Nah, yang di bawah ini B pangkat X itu maksudnya kebalikannya. Y sama dengan 2 pangkat X. Gitu ya. Turunannya adalah 2 pangkat X ln 2. Nah, kalau udah pakai bilangan, udah ini X kuadrat atau 2 pangkat X. Jadi kalau B pangkat X ini nggak ngerti. 2 pangkat X turunannya adalah 2 pangkat X ln 2. Makanya saya, walaupun konsepnya tadi itu panjang segala macam, saya hampir contoh bilangan yang nyangkut di dalam memori saya. Logaritma panjang segala macam. Kata kuncinya bagi saya logaritma 100 sama dengan 2. Itu aja saya putar-putar bisa. Itu konsepnya namanya. Bicara logaritma natural sama seperti logaritma, basisnya dia yang diganti menjadi E. Ya. Betul. Iya kan? Logaritma natural itu basisnya diganti menjadi E itu saja. Lainnya sama seperti logaritma. Mau dikali bagi ya kan. Sudah ya? Mau hafalin boleh, nggak hafalin bisa turunkan dari yang atas 2 karena ini kunci di sini. Ya? Bisa nggak turunin di sini? Kalau saya tadi bisa kan? Iya. Sudah? Kemudian yang B log X saya ganti sama bilangan ya, yaitu Y sama dengan fungsinya ya ini ya fungsinya ya. Saya ganti dalam bilangan yaitu 2 log X. Nah, cara ngapalinnya saya juga baru nih sambil ngajar saya ngapalin. Y aksen turunannya ada bilangannya di situ juga 1 per X ln 2. Ya. Cara ngapalin aja X ln 2.
Nah, itu log kan? 1 per X bulan 2. Di sini aja biar ngapa ya? 1 per X bulan 2. Gitu ya. Ini alat bantu aja. Masih di sini kan? B log X atau 2 log X yaitu 1 per X bulan 2. Depan tengah belakang. Itu. Depan tengah belakang. Ya, maksud saya terserah aja bisa nurunin. Kalau nurunin dari atas bisa, silakan. Kalau enggak, apa gitu. Ya. Clear ya? Nah, sudah? Nah, kalau sudah kita langsung ke contohnya. Nah, ini yang tadi. Ini jawabannya benar nggak? Belum. Belum ya? Belum. Len X pangkat 3. Itu len kan di depannya. Turunannya apa? Len X. Len X pangkat 3. Berarti 1 per X pangkat 3. Turunan X pangkat 3 ya? Udah pintar luar biasa. Iya kan? Iya kan? Ya. Oke, udah bisa tuh saya kalau udah jawab itu udah kelihatan bisa ya. Selain ya. 1 per X pangkat 3. Belum dikali turunan. Ya. Turunan daripada len X tadi kan 1 per X ya. Ini len-nya dulu yang diturunkan. Yaitu Y aksennya sama dengan kalau Y sama dengan len X, turunannya adalah tadi 1 per ini kan X pangkat 3 berarti 1 per X pangkat 3 kan gitu aja. 1 per X pangkat 3 baru dikali turunan yang ini 3X kuadrat. 3X kuadrat. Hasilnya sama dengan X kuadratnya bisa dicoret ke bawah ya. 3 per X. Bisa disederhanakan 3 per X. Itu ya. Karena X kuadrat kan kalau dikali atas ya. X kuadrat 3 X kuadrat ya. Kalau dikali kan ke atas ya. Sorry. Udah ya? Clear? Clear. Kalau clear coba yang B-nya nih. Nah. Kok alah yang mudah kan? Pangkat X turunannya apa? Tinggal diturunkan yang bawah yang atasnya yang pangkat. Jadi I pangkat X turunnya adalah I pangkat X. Lalu turunkan ini. Balik. Pangkat 6 X itu X. Pangkat 6X. Itu kan? Gitu ya? Yang paling betul. Jadi dulu itu turun bawah cara iya turun pangkat X turunnya tadi pangkat X itu pangkat 2 pangkat 3 turunannya adalah jadi mana pangkat X turunannya pangkat pangkat 2 dan tadi kayak di sekarang ada di banyak dua tadi yang dilihat itu Y sama dari pangkat itu juga yang turunan ya sama kan di pangkat X di pangkat 3 ya ini pangkat sport 2 itu kan seperti itu baru dikali itu turunan I pangkat X adalah E pangkat X. Nah, itu aja dulu tulis. Kita enggak kalau menuliskan nulis itu ya. E pangkat X, E pangkat X. Kalau turunan E pangkat 2X, E pangkat 2X kan? Kalau itu tulisnya E pangkat 2X pangkat 3, turunannya apa? Ya itu juga penulisan sama. Ya. Ya. Ada lagi yang mau dicek?
E pangkat X adalah E pangkat X. Kamu turunkan ya, turunkan E pangkat 2 pangkat 3, baru turunkan ini. Ya, sekali ke bawah untuk pangkatnya. Turunan dari dua sama semuanya pemisahan tadi kan. Ini kan kita nggak punya referensi pengerjaannya ya. Yang kita punya referensi E pangkat X turunannya adalah E pangkat X. Jadi ini dimisalkan kan? Kalau saya misalkan ini dengan X, pasti bisa semuanya kan? Turunan E pangkat X kita kata E pangkat X. Kalau bisa begini kita nggak bisa. E pangkat 2 E pangkat 3 turunannya adalah E pangkat 2 E pangkat 3. Baru dicari turunannya ini kan? Karena ini tadi bisa, jadi misalkan Kurang dari pangkat 2 apa? pangkat X, pangkat X mana? Ini apa nih? Pangkat jadi turunannya doang, bukan dia kan tidak ada lagi itu. Bukan ya. Kalau kamu turunin itu nggak habis itu. Ini kan pokoknya itu biasa. Kalau angkanya baru betul dikali. Ya, baik. Ternyata masih effort juga ya. Oke, kita lihat. Ya. Masih, walaupun dari dijelaskan berulang-ulang, masih tetap. Nah, saya tulis ulang ya. Y sama dengan E pangkat X. Turunannya adalah biasa saudara E pangkat X. Nah, kenapa kalau diubah jadi nggak bisa? Ini kan Y sama dengan E pangkat 2X pangkat T. Maka turunannya ini kan sama nih. Ini sama kan? Ya. Turunannya adalah E pangkat 2X pangkat 3. Baru dikali turunan pangkatnya itu sendiri, yaitu 6X kuadrat. Kenapa ada yang nulis masih gini ya? Sebagian E pangkat 6X. Nah ini apa? Dari mana E-nya? Kan kita misalkan tadi kan? Karena kita punya referensinya kan ini. Jadi ini kita misalkan. Tadi kan? Karena kita misalkan, maka ini dibikin turunannya sendiri, yaitu E pangkat X. E pangkat X, turunan daripada ini adalah 6X kuadrat. Asalnya kan ini. Ya. Oke. Gitu ya. Dikoreksi lagi ya. Tadi kalau yang saya koreksi langsung mudah-mudahan bisa paham ya. Nah. Ya, coba silakan. Learn 2X pangkat 4.
Len turunan daripada len apa? Tadi 4. Lennya ada 2 ya seperti ini. Len ini seperti ini. Len ini seperti ini. Benar? Len ini turunnya seperti ini. Len ini seperti ini. Turunan dari ini sendiri. Belakang disepakati. Sudah gitu aja. Seperti itu dan Coba tulis. Udah saya tulis semuanya. Ya, turunan daripada len adalah seperti bisa disederhanakan ya. Oh iya. Kalau sederhanakan gitu ya. Tiga kali. yang satu Ada lagi yang mau dicek yang lain juga di depan kita bisa Oke, saya cek tadi udah beberapa yang betul ya, depan betul, di belakang betul, yang lainnya ya. Kalau merhatikan bisa ya, coba cek ya. Yuk kita cek bareng-bareng ya. Turunan daripada len seperek ya. Nah, ini len yang bagian terluar dulu. Y-aksen sama dengan 1 per len 2x pangkat 4. Sudah. Kemudian yang bagian dalamnya ada lennya juga, yaitu len 2x pangkat 4. Berarti turunannya adalah 1 per 2x pangkat 4. Itu turunan dari len yang kedua ya. Ini len yang pertama, yang ini len yang kedua adalah ini. Dan yang ketiganya adalah 2x pangkat 4, yaitu 8x pangkat 3. Ya. Ini kalau mau disederhanakan 8 bagi 2, 4. Ya. X pangkat 3 dibagi X pangkat 4, yaitu X ya. Berarti 4 per X len 2x pangkat 4. Kalau disederhanakan. Ya. Jelas ya? Nah. Ya, coba. Turunan dari cos apa? Min sin. Nah, coba tulis saja. Kalau yang diturunkan yang lainnya yang tetap ditulis, nggak diubah, gitu ya. yang satu sudah berkepercayaan kebayang apa kepercayaan ada kepercayaan
Apa lagi dua? Apakah ini? Tiga dulu ya. Sudah tepat. Oke, kita coba ya. Nah, jadi berbagai bentuk apapun masih ini ya. Kalau konsepnya sudah dipahami langsung bisa ya. Nah, sekarang cek kerjaannya ya. Turunan dari cos tadi saya katakan min sin ya. Nah, jadi ini ditandai aja. Berarti y aksen sama dengan min sin ln 4x pangkat 3, ya kan? Nggak diubah tuh. Ya. Sudah. Itu turunan daripada cosnya. Kemudian di kedalamnya turunan daripada ln-nya. Seper x kan tadi kan? Ln x seper x berarti 1/4x pangkat 3. Ya kan? Turunan dari 4x pangkat 3 yaitu 12x kuadrat. Udah, tinggal disederhanakan aja. Ini ada x kuadrat, di bawahnya ada x pangkat 3, 12 sama 4 berarti 3/x. Min 3/x sin ln 4x pangkat 3. Itu ya. Jadi sebenarnya kalau yang mengerjakan atau yang berupaya mengerjakan karena itu. Ini cosnya, ada bensin ya, cos, bensin, zeronya nggak diubah kan? Bulan, ya kan? Berarti setelah ya, berarti 1/4 pangkat 3, ya, nih. Terus turunan yang di dalamnya, yaitu 12x. Itu aturan lantai itu. Cuman karena kita udah punya referensi tambahan, kemudian Pak di pangkat x ya, turun karena di pangkat x, dan x turunnya adalah tetap. Nggak usah yang susah-susah ya. Sudah ya, bisa ya. Bagian yang ngerjakan tadi saya udah lihat bisa. Nah, sekarang kita Apa itu Pak? Nomor 3 Pak. mana? Itu tulisan eksponen E aja itu. Hah? Oh, E. E aja. Ya, EXP itu adalah eksponen E aja. Cara penulisan lainnya. Pangkat. Ya, E pangkat akar 1 tambah 5x pangkat 3. Turun akar. 2. Ya, itu Pak. Nah, ini ya. Saya jelasin aja nih yang ini ya. Nah, kalau udah pada bisa tadi. Jadi saya jelasin aja nih. Nah. Benar ya? Turunan daripada benar ya? Ya, 1/6. Turunan dari 4 ada 4 balik minus 6. Betul ya? Mudah ya jadi ya. Walaupun tulisannya pangkat cos X. E dulu tuh yang diturunkan. Ya. Pangkat X turunnya lah pangkat X ya. Pangkat X nih. Pangkat X. Jelas pangkat cos X kan. Turunan dari pangkat cos adalah X. Ya. 2 log 5 kurang 3x. 1 ini plus ya kan?
1/5/3x plus 2. Kalau mau mulai balik gitu, kalau nggak turunin kayak terus 5/3x plus 2. Nah ini kan harusnya kan 2 logik tadi ya. 3 itu turunannya ini min 3 kan? Kan itu min 3. 4 pangkat 2x plus 1 yang kita punya tadi adalah 2 pangkat x. Turunannya adalah 2 pangkat x plus 2. 4 pangkat 2x plus 1 dan 2-nya dari mana? Singkat daripada 2x plus 1. Jadi referensinya tadi. Kalau e pangkat x saja ya, iya, turunannya e pangkat x. Tapi kalau e pangkat 2x, e pangkat 2x tadi itu. Nah. Walaupun tulisannya kayak sudah, nah, kalau saya tidak dapat, saya sudah bisa. Kelihatan wajah saya, kelihatan dari sini wajahnya nggak bisa. Nah, di sini, di sini juga masih sedikit. Kalau ini harusnya bisa jadi lebih mudah kenapa? Karena misalkan bikin oleh langsung ya. Kalau ini pakai ya. Kita menentukan ini mah nggak ngapalin gitu ya. Kalau kemarin kalau ini belum lagi 2. Turunannya ya konsep yang seperti itu. Kalau ini nggak pakai rule langsung ya. Ya. Bisa ya? Nah, kalau ini sedikit lebih sulit, kenapa? Karena harus menggunakan turunan ya pembagian Itu dibagi. ya, berarti bukan yang kurang biasa pergi kuadran ya betul. Kalau yang ini, ini nggak perlu turunan daripada lu tadi seperti x dari 1 plus 1 tambah e pangkat x. Turunan dari ini adalah e pangkat x ya? Iya, e pangkat x. 1 plus 1 tambah e pangkat x, turunan daripada lambda tadi. Kemudian dikali e pangkat x. Ini e pangkat x ya maksudnya. E pangkat x turunannya Pak, e pangkat x ini juga. Dikali turunan daripada ini ya berarti cuma dari turunan itu doang. Ya ini sampai seperti ini ya. Yang ini turunan musik perkalian U dan V tambah U ya. Ini satu kan itu. Bisa ya? Berikutnya adalah aplikasi mengenai turunan ya. Mana dia aplikasi turunan? Nah, ini aplikasi turunan. Panjang juga ini. Ya. Aplikasi turunan. Yang pertama yaitu menggambarkan grafik fungsi. Ini limit ya? Kok judulnya aplikasi turunan sih? Slide-nya betul nggak? Slide di teman-teman? Aduh, coba cek dulu. Ini betul ya? Judulnya aplikasi turunan menggambar grafik fungsi. Ya, ini salah satunya adalah terkait dengan apa? Terkait dengan asimtot tegak, asimtot datar, dan asimtot miring ya. Asimtot tegak itu adalah garis yang tidak pernah dilalui oleh kurva.
baik juga asimtot datar. Ya, ini. Ya. Ya. Ya, ini saya di online saya jelasin juga. Jadi intinya ini limitasinya dan limitasinya. Ya, kalau X yang mendekati suatu bilangan yang mirip dengan suatu bilangan, nilai Y-nya mendekati tak juga. X mendekati bilangan dari bilangan, tak hingga juga. Berarti kan dia nggak pernah menyentuh garis X sama dengan A, maka dia disebut dengan asimtot tegak. Itu aja sebenarnya. Yang lain juga sama, kalau dia nggak menyentuh garis data, disebut dengan asimtot data. Yang ke tadinya maupun ke negatif lainnya sama aja, tetap dia asimtot tegak. Tidak harus dia mau negatif atau cara menunjukkan gini ya, limit X mendekati suatu bilangan sehingga mendekati suatu bilangan dari kanan bilangan sehingga boleh nih negatif sehingga boleh. Yang jelas dia tidak bisa menyentuh garis terjadi. Itu ya. Karena di bagian asimtotnya sudah, saya bagian yang terakhirnya aja di sini. Yaitu. Nah, kalau di sini kan mana asimtotnya? Ini kemarin juga, karena nggak pernah disentuh oleh huruf Y. Mana asimtot tegaknya ini? X sama dengan 3. X sama dengan 1 dan min 1. X sama dengan 3. Ini tidak ada. Ya kan? Plus kuadrat plus 1 kan berarti dia kalau disatukan dia ya selalu ada yang validnya seperti ini. Itu asimtot tegak ya. Sama juga seperti cari domain kan. Cuman ini ceritanya adalah asimtot tegak. Gitu aja kan. Ya. Kalau bicara domain di sini tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Kalau bicara asimtot tadi asimtotnya di X sama dengan 1 gitu aja. Ya. Kemudian asimtot mendatar tadi apa? Nah, kalau X-nya menuju tak hingga, nilai Y-nya yaitu B ya. Ada nggak? Nah, kalau X-nya menuju tak hingga, nah, cek ya. X-nya menuju tak hingga. Nah, limit tak hingga. Tahu ya? Asimtot datarnya 0, Y sama dengan 0. Gitu ya? Oh, asimtot datar. Ya. Kalau asimtot tegak X sama dengan Y sama dengan hasilnya. Ya. Kalau hasilnya tadi X-nya menuju tak hingga berarti 0, berarti Y sama dengan asimtot kan? Kalau ini menuju tak hingga, ininya itu 0. Ini 0. Kita hingga. Oh iya, kan menuju tak hingga. Iya. Ya kan? Berarti tidak ada asimtot datar. Sehingga 1 per 1 ya? 1 per 1. Y sama dengan 1, pasti dengan datarnya 2 per 1. Y sama dengan 2, itu datar. Y sama dengan 1, asimtot datar. Yang tentunya itu datar. Gitu ya. Kalau asimtot satu lagi miring, yaitu ada 2 dia, karena ada nilai Y dan nilai X-nya kan. Kalau tegak mendatar kan cuma X sama dengan dan Y sama dengan ya. Nah, ini limit Fx per X-nya sama dengan A, kemudian limit X menuju tak hingga Fx kurang AX sama dengan B. Apa itu? Sama dengan persamaan garisnya. Dia menuju suatu bilangan enggak ini? Fx per X. Jadi Fx per X-nya dan Fx dikurangi AX. Fx per X, Fx kurang AX. Nah ini contohnya. Yang
Asymptot miring ini efeknya. Ya. Soalnya apa sih? Nah, soalnya yang ini panjang soalnya. Soalnya ini kan efek ya. Efek dibagi dengan X. Efek per X ya. Iya. Ini dibagi dengan X. Nah, ini dibagi dengan X. Nah, hasilnya adalah ini. Berarti kalau limit tangga ini 1/1 ya. Nah, berarti A-nya tadi sama dengan 1. Ini A-nya. Kemudian B-nya tadi limit efek dikurangi AX. Ini adalah efeknya dikurangi AX. A-nya tadi 1, X-nya ya 1X ya. Dikurang di sini berarti samakan penyebut. Samakan penyebut hasilnya seperti ini, yaitu 4/X-2. Limit X mendekati tangga nilainya sama dengan 0. Berarti B-nya sama dengan 0. Berarti A-nya sama dengan 1. Berarti Y sama dengan X. Asymptot miringnya ada, yaitu Y sama dengan E. Kalau salah satu nilai di sini tidak terdefinisi, hingga maka dia tidak punya asymptot miring. Misalkan di sini A-nya tak terdefinisi atau tak hingga, karena otomatis kan nggak bisa dibuat bersama ini. Berarti tidak memiliki asymptot miring. Sebagian besar tuh nggak punya asymptot miring. Hanya sebagian kecil kurva aja yang punya asymptot miring. Ya, sebagian besar nggak ada. Ya. Kata kuncinya tadi apa? Efek per X. Satu lagi efek min AX. Ya. Ada pertanyaan? Ini efeknya satu aja ya. Yang ini kan kecil nih. Maksudnya pendek ya. Enak diuraikannya. Ini efek ya. Untuk asymptot miringnya. Berarti efek per A. Efek per X. Berarti 1/X-1 bagi X ya. Atau kali 1/X. 1/X² min X. Nah limitnya. Ini kan baru efek per X-nya ya. Limit X mendekati tak hingga 1/X² min X. Ya, ini nilainya adalah 0. Berarti A-nya 0 tuh. Kalau A-nya 0 udah pasti dia kan fungsinya tadi Y sama dengan AX plus B. Kalau ininya 0, Y sama dengan B. Ah, ini kan nggak mungkin. Pasti itu asymptot apa namanya? Kalau A-nya 0 aja, nggak punya. Udah stop di situ. Nggak usah kemana-mana lagi. Ya? Gitu ya. Kalau A-nya 0 atau tidak terdefinisi, langsung dia tidak memiliki asymptot miring. Dia harus bernilai satu bilangan. Misalkan 5, berarti 5X plus 3. Itu kan miring. Nah, berikutnya adalah monoton turun. Ya, monoton turun, udah kelihatan dia turun aja ya. Ya, monoton tuh. Ini kan turun ya. Cara mengatakan monoton turun bagaimana? X1, X2, Fx1, Fx2 berlawanan tanda. Ya. X1 kurang X2, maksudnya ini kurang daripada ini. Nilai Y-nya ternyata lebih. Nilai Y yang pertama lebih besar daripada nilai ini kurang sebelah kiri ya. Nah itu cara bilang monoton turun. Monoton turun yaitu untuk X kurang dari X1 kurang X dari 2, tapi Fx1 lebih dari Fx2. Monoton turun. Monoton naik dia sama X1 lebih dari X2, X1 kurang dari X2, Fx1 lebih dari Fx2. Ini kalau kurang dia sama X1 kurang X2, Fx1 kurang dari Fx2. Itu kan maksudnya bukan hanya kurang, kalau lebih sama juga lebih gitu kan maksudnya kan. Ya, jadi kalau dia nulis X1 lebih dari X2, Fx1 lebih dari Fx2. Maksudnya itu titiknya itu posisinya.
bukan disimbolkan X1 kurang X2, jadi ngapalin itunya ya, bukan. Monoton fungsi, monoton naik dan monoton turun udah. Kemudian, nah kalau pada turunan sangat jelas. Apa itu? Kalau turunan f aksennya 0, datar stasioner, f aksennya positif, naik, ya kan dia dari situ kan? Kalau f aksennya turun, negatif. Bagaimana ada f aksen tidak terdefinisi? Bagaimana? F aksen tidak terdefinisi. Hah? Ya, teratur. Apa? F aksen tidak terdefinisi artinya ya salah satunya gitu tadi, osilasi, atau dia tidak punya kurva di situ. Ya. Jadi nggak ada F aksennya. Tidak terdefinisi, ya. Kemudian di sini nanti modelnya kurang lebih gitu ya, ada yang kurang dari atau motor naik. Tapi pertanyaannya adalah sederhana, kita nggak menyelesaikan seperti itu. Ya itu kan tidak sama. Ya kan? Iya. F aksen X lebih dari 0, ya monoton naik. F aksen X kurang dari 0, monoton tuh apakah mencari perbedaan sama? Dicari dulu kesamaannya, ya. Baru dicarikan perbedaan sama. Itu menyelesaikan bentuk S kuadrat min 2X plus 4 per X min 2 sama dengan 0. Sama dengan. Ya kan, mencari sama dengan 0 dulu, baru tahu nanti kan tahapan yang pertama dulu tuh. Yaitu di situ S kuadrat min 2X. Di sini S kuadrat min 2X plus 4. Ini fungsinya. Di manakah dia monoton naik, monoton turun, ya kan? Monoton naik, monoton turun terjadi F aksennya naik atau turun. Yaitu F aksen lebih dari 0 dan F aksen kurang dari 0. Tapi dihitung dulu turunannya ya. Yaitu turunan daripada ini adalah ini U-nya, ini V-nya, X min 2, S kuadrat min 2X plus 4. U aksennya adalah 2X kurang 2. V aksen adalah 1. Berarti F aksennya adalah 2X min 2 dikali X min 2, gitu kan? Dikurang 1 kali X kuadrat kurang 2X plus 4, gitu kan? Per X min 2 kuadrat. Gitu ya. Dikali aja semuanya yang di atas ini berapa? 2X kuadrat min 4X. Min 4X min 2X ya. Min 6X. Ya. 2X kali 2 min 4X. Min 2 kali X min 2X. Berarti min 6X. Tambah 4. Kurang X kuadrat tambah 2X minus 4. 2X kuadrat kurang X kuadrat min 6 plus 2 min 4X. Udah ya? 0 ya? X min 2 kuadrat. Nah ini kan menyelesaikan persamaan atau persamaan ya. Yaitu X kali X kurang 4 per X min 2 kuadrat. Nah tinggal buat apa? Titik pemecahnya ya. Yang atas titik pemecahnya. X sama dengan 0. X sama dengan 4. Yang bawah X sama dengan 2. Berarti 0, 2, 4. Ya kan? Ambil titik uji yang mudah. Di X sama dengan 1. Dia X sama dengan 1. X sama dengan 1, titik ujinya. Maka F1-nya sama dengan 1. 1 kurang 4 min 3. 1 kurang 2 min 1 dikuadratkan 1. Berarti negatif. Nah, negatif berarti di sini posisinya negatif ya. Di sini negatif. Ya. Positif. Di mana dia naik, di mana dia turun, yaitu yang positif dia naik,
yang negatif, dia turun. Ketika X sama dengan 0, di mana? X sama dengan 0 apa? Stasioner. X sama dengan 0 terjadi di mana? Di mana? Ada 3 titik nih, 0, 2, 4. Di mana terjadi X sama dengan 0? Di 0 dan di 4. Di 2 tidak terdefinisi, artinya tidak memiliki turunan fungsi. Di X sama dengan 0 dengan tidak itu beda ya. 0 itu artinya stasioner. Kalau tidak terdefinisi itu tidak memiliki urutan dan tidak bisa dosilasi ataupun kurva yang nggak ada. Jadi di atas di sini di X sama dengan 0 dan X sama dengan 4 dia stasioner. Di bawah dia tidak terdefinisi, tidak memiliki nilai turunan. Ya kan? Karena di X sama dengan 4 tidak bisa gitu. Monoton naik, monoton turun. Monoton naik yang positifnya berarti kurang dari 0 dan lebih dari 4. Monoton turun dari 0 sampai 4 kecuali 2, ya kan? 0, 2, dan 4 itu pilihannya tadi. Berarti 0 dan 4 itu adalah stasioner, maksudnya fungsinya sama dengan 0 mendatar. Sedangkan di X sama dengan 2, dia tidak terdefinisi atau tidak memiliki turunan. Maka disebut dengan di sini kalau monoton turun tadi jelas ya tuh. Dari 0 sampai 2 dan 2 sampai 4. Artinya 0 sampai 4 kecuali 2. Gitu kan? Monoton naik dari negatif tak hingga sampai 0 dan 4 sampai tak hingga. Oke. Kita masuk ke ekstrim fungsi. Ekstrim fungsi itu yang tadi saya sebutin. Dari sini, dari persamaan ini tadi ada 2 ekstrim fungsi. Yang pertama di X sama dengan 0. Titik ekstrim kan titik puncak dia. Satu lagi, X sama dengan tidak terdefinisi. Ya. Nah, itu adalah titik ekstrimnya juga. Ada 3 yang Nah ini ya. Nah, lihat gambar di sini. Ekstrim fungsi. Ya, ini agak saya juga cara jelaskannya agak ekstrim juga. Ini ekstrim fungsi. Yang pertama ada 3 ya dalam titik ekstrim itu. Ya. Yang pertama adalah ujung-ujung interval. Ya. Kalau Anda tahu sejarah Indonesia, yang paling radikal itu adalah ujung-ujung. Ujung aja sama ujung bangku. Awal dari besar, tidak kemudian. Makanya saya ada sedikit radikal ya. Ujung-ujung interval. Ujung-ujung interval. Jelas ya? Yang paling ujung tuh. Karena paling ujung bisa jadi nilainya paling tinggi atau paling rendah. Paling ujung. Yang kedua adalah stasioner, yaitu F absen sama dengan 0. Dan absen sama dengan 0 yang ini. Nah, oke. Ya, ini. Di titik puncak ya. Nah, yang ketiga adalah F absen tidak ada atau tidak terdefinisi. Yang mana kalau di sini? Yang ini. Ya. Kenapa ini tidak ada, Pak? Ini karena kurvanya patah. Kurva patah, kurvanya nggak menyentuh, itu semuanya F absen tidak terdefinisi. Kalau kurvanya mulus, F absen sama dengan 0. Ya. Turunan fungsi kan memiliki garis nih singgung. Kalau kurvanya patah, dia tidak memiliki garis singgung. Ya. Banyak absennya tidak ada. Apalagi kalau misalkan fungsinya nggak nyambung, udah pasti dia tidak memiliki turunan. Maka F absen tidak ada itu konsepnya gitu. Kalau F absen 0, ya tadi ini di titik pun tidak. Ya. Namanya titik stasioner, kalau ini namanya titik singular. Kalau ini namanya ujung interval. Pasti di antara titik itu yang dikatakan titik maksimum dan titik minimum. Jadi nilai ekstrim itu berada di antara itu. Maksimumnya berapa?
minimumnya berapa. Pasti berada di 3 titik tadi. Apakah di sini, di sini, di sini, di sini, atau di sini. Semuanya diinventaris, dicek, baru dibandingkan. Kalau itu kan bisa dibandingkan ya. Yang mana yang paling tinggi itu? Titik X sama dengan C kan? X paling tinggi nih. Nah, berarti sini maksimum global keseluruhan ya. Kemudian yang paling rendah semuanya di titik D. Berarti minimum global keseluruhan dia paling minim. Di sini ada minimum juga, tapi bukan global. Lokal atau interlokal ya. Yaitu karena di partisi. Untuk ukuran tertentu segini, dia udah paling ini minimum lokal. Gitu ya. Clear ya? Jelas ya? Jadi itu aplikasi daripada turunan. Nah, oke, baru kita masuk ke ini. FC disebut nilai maksimum atau nilai minimum jika apa? Ya. Dari F pada interval I jika FC lebih dari sama dengan Fx. Nah, ini itu maksudnya dua pernyataan ya. Ini ada tulis juga yang bikin slide-nya ya. Siapa sih bikin Digabung ya. Maksudnya kalau dia maksimum, maka nilainya lebih dari nilai semuanya. Betul ya? Kalau ditulis FP itu kan nilai Y-nya ya. FP juga nilai Y-nya. Berarti nilai Y pada titik C ini lebih daripada semuanya yang lain. Ya. Disebut minimum kalau nilai di titik C tersebut paling kecil dibanding semua nilai Y-nya. Disebut maksimum lokal kalau apa? Di sini untuk setiap X pada selang tertentu. Jadi ada interval tertentu tuh dari keseluruhan di partisi A ya. Jadi kalau untuk partisi ini dia minimum dan disebut selang. Ya. Dan disebut juga maksimum lokal kalau dia maksimum atau nilai paling tinggi untuk selang tertentu. Ya. Itu udah kelihatan. Jadi semuanya itu titiknya itu udah kelihatan. Itu yang disebut dengan titik kritis tadi ya. Titik pada daerah definisi di mana kemungkinan terjadinya ekstrim disebut dengan titik kritis. Ada 3, yaitu tadi apa? Ujung interval, F aksen 0, F aksen tidak ada, tidak terdefinisi. Itu aja sebenarnya. Ujung interval, F aksen 0, F aksen tidak ada. Nah ini, jenis titik kritis, ujung interval, titik stasioner, F aksen 0, ya, F aksen tidak ada. Ya. Ya. Oke, uji turunan pertama. Apa yang dimaksud dengan uji turunan pertama? Pada satu titik. Pada satu titik, C, uji turunan pertama maksudnya dilihat di kiri kanannya. Ini kiri. Kiri turunannya ini apa? Garis ini tangan saya ini adalah garis singgung. Ya. Positif atau negatif? Positif. Ke sebelah kanannya. Kalau kirinya di sini positif, kanannya negatif, artinya adalah titik maksimum kan? Iya. Ya. Kalau kirinya negatif, kanannya positif, berarti titik ini. Nilai maksimum lokal, nilai minimum lokal. Gitu ya. Ya. Di sebelah kiri C monoton naik, di sebelah kanannya monoton turun. Di mana ngeceknya? Di sini kan F aksen lebih dari 0, F aksen kurang dari 0. F aksen kurang dari 0, F aksen lebih dari 0. Gitu ya. Itu ada uji turunan pertama. Uji turunan kedua lebih gampang lagi. Ya. Uji turunan kedua, F aksen yang double aksen ya. Kalau dia lebih dari 0, maka disebut dengan
maksimum lebih dari 0 maksimum lokal. minimum Oh, minimum. lokal. Oh, itu pilih 5 ya. Ya. Kurang dari 0 maksimum lokal. Kalau saya dari dulu karena saya nggak mau melapar, caranya nggak ada ini gitu. Oh, F double aksennya F double aksen X lebih dari 0. Nah, karena saya nggak mau apa tadi ya. Ini ya saya putar ya. Berarti dia minimum. Ini ya saya putar ya. Ini ya berarti ini minimum. Masuk akal. Masuk akal. Teman-teman terserah ya. Kayak benar-benar. Kalau F aksen X kurang dari 0, ya kan saya putar ini kan? Ya, Bang. Diputar ke kanan. Diputar 90 derajat ke kanan. Ya kan? F aksen kurang dari 0 ya. Saya putar ke kanan itu. Diputar 90 derajat ke kanan. Itu ya. Makanya saya nggak mau apa, tapi dari dulu tuh masih ingat saya. Terserah teman-teman ya mau apanya gimana ya. Jadi kalau dia F aksennya kurang dari 0, dia maksimum lokal. F double aksennya kurang dari 0, dia minimum lokal. Tapi kalau F aksen tadi udah kebayang, kiri naik, kanan turun, adanya maksimum. Kirinya turun, kanannya naik, tapi turunan total. Turunan global apa? Bandingkan ya. Oke, saya rasa itu nanti kita bahas lebih lanjut ya. Diingatkan saya tentang turunan pertama, kedua, dan kecekungan ya.